Izin masuk, Stefani. Izin masuk, moderator. Apakah suara saya terdengar? Izin terdengar, Winda. Baik, terima kasih moderator. Untuk Stefani boleh langsung ke mind map bagian autismenya. Ya baik, terima kasih. Saya Winda Anggraini, perwakilan dari kelompok 8, izin memulai presentasi mengenai penyakit autisme. Jadi di sini kita ada mind map mengenai autisme. Di sini autisme secara harfiah itu berasal dari kata autis, diri, atau isme, paham, aliran. Nah, autisme ini secara etimologi itu anak yang memiliki gangguan perkembangan dalam dunianya sendiri. Kita lihat di sini definisinya itu anak autisme merupakan salah satu gangguan perkembangan yang sangat kompleks yang dapat diketahui sejak umur sebelum 3 tahun, meliputi gangguan kognitif, bahasa, perilaku, komunikasi, dan gangguan interaksi sosial. Sehingga anak autisme ini mempunyai dunianya sendiri. Selanjutnya di sini ada klasifikasi di mana melalui Childhood Autism Rating Scale atau CHARS, pengklasifikasian ini dibagi menjadi 3, yaitu autisme ringan, sedang, dan berat. Di sini kita lihat autisme ringan itu pada kondisi anak autis ini masih menunjukkan adanya kontak mata walaupun tidak berlangsung lama. Lalu anak autisme ini dapat memberikan sedikit respon ketika dipanggil namanya, lalu menunjukkan ekspresi-ekspresi muka, dan dalam berkomunikasi dua arah meskipun terjadi hanya sesekali. Kalau di autisme sedang ini, pada kondisi ini masih menunjukkan sedikit kontak mata, namun tidak memberikan respon ketika namanya dipanggil. Lalu dia tindakan agresif atau hiperaktif, menyakiti diri sendiri, acuh, dan gangguan motorik. Lalu dia cenderung sedikit agak sulit untuk dikendalikan, tetapi masih bisa dikendalikan. Yang terakhir ada autisme berat, di mana anak autisme ini berada pada kategori yang menunjukkan tindakan-tindakan yang sangat tidak terkendali. Biasanya anak autisme ini memukul-mukul kepalanya, jadi dia memukul-mukul kepalanya ke tembok secara berulang-ulang dan terus-menerus tanpa henti. Lalu ketika orang tuanya berusaha mencegah, si anaknya ini tidak memberikan respon dan tetap melakukannya. Bahkan dalam kondisi berada di pelukan orang tuanya itu, anak autisme ini tetap mukul kepalanya. Nih, anak autisme ini baru berhenti setelah merasa kelelahan kemudian langsung tertidur. Selanjutnya di sini ada etiologi. Etiologinya ada 4, yaitu keracunan logam berat, faktor genetik, proses kelahiran yang lama atau partus lama, dan keempat itu pemakaian antibiotik yang berlebihan. Pada keracunan logam ini ditemukan kelainan yang khas di daerah sistem limbik yang disebut hipokampus. Akibatnya terjadi gangguan fungsi kontrol terhadap agresi dan emosi yang disebabkan oleh keracunan logam seperti merkuri yang banyak terdapat dalam makanan yang dikonsumsi ibu hamil. Misal ikan yang mengandung kandungan logam berat yang tinggi. Lalu di sini penelitian juga diketahui dalam tubuh anak penderita autisme ini terkandung timah hitam dan merkuri dalam kadar yang relatif tinggi. Yang kedua, faktor genetik. Anak kurang dapat mengendalikan emosi, terlalu agresif atau sangat pasif. Nah, si hipokampus ini kan bertanggung jawab terhadap fungsi belajar dan daya ingat. Nah, terjadilah kesulitan penyimpanan informasi baru. Nah, perilaku yang diulang-ulang yang aneh dan hiperaktif ini juga disebabkan dengan gangguan hipokampus. Nah, faktor genetik ini dapat menyebabkan abnormalitas pertumbuhan sel-sel saraf dan sel otak. Makanya itu ini bisa menjadi penyebab utama dari kelainan autisme. Yang ketiga, pada proses kelahiran yang lama atau partus lama ini, di mana terjadi gangguan nutrisi dan oksigen pada janin yang dapat memicu terjadinya autisme. Yang keempat, pemakaian antibiotik yang berlebihan dapat menimbulkan tumbuhnya jamur yang berlebihan dan menyebabkan terjadinya kebocoran usus dan tidak sempurnanya pencernaan protein kasein dan gluten. Nah, kedua protein ini hanya terpecah sampai polipeptida. Jadi polipeptida yang timbul dari kedua protein tersebut ini terserap ke dalam aliran darah dan menimbulkan efek morfin pada otak anak. Sehingga terjadinya kegagalan pertumbuhan otak karena nutrisi yang diperlukan dalam pertumbuhan otak tidak dapat diserap oleh tubuh. Selanjutnya ada manifestasi klinik. Boleh agak ke bawah dikit. Iya, terima kasih. Di sini ada manifestasi kliniknya. Yang pertama, gangguan dalam komunikasi verbal maupun nonverbal. Dalam
Gangguan ini meliputi kemampuan berbahasa dan mengalami keterlambatan atau sama sekali tidak dapat bicara. Menggunakan kata-kata tanpa menghubungkan dengan arti yang lazim digunakan. Lalu berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh dan hanya dapat berkomunikasi dalam waktu singkat. Lalu kata-kata yang tidak dapat dimengerti oleh orang lain. Dia juga meniru kata, kalimat, atau lagu tanpa tahu artinya. Dan dalam gangguan komunikasi ini biasanya anak autisme ini bicaranya monoton seperti robot. Yang kedua, gangguan dalam interaksi sosial. Hal ini meliputi gangguan menolak atau menghindari untuk bertatap muka. Lalu dia tuh tidak menoleh bila dipanggil, sehingga sering diduga tuli, merasa tidak senang atau menolak dipeluk. Lalu bila menginginkan sesuatu, dia menarik tangan orang yang terdekat dan berharap orang tersebut melakukan sesuatu untuknya. Dia juga tidak berbagi kesenangan dengan orang lain. Dan saat bermain, bila didekati malah menjauh. Yang ketiga ada gangguan dalam bermain, diantaranya bermainnya sangat monoton dan aneh. Misalnya nih, dia tuh suka menderetkan sabun menjadi satu deretan yang panjang, lalu memutar bola pada mobil, dan mengamati dengan seksama dalam jangka waktu yang lama. Lalu kalau ada kedekatan dengan benda-benda tertentu seperti kertas, gambar, kartu, terus lalu dipegang, dibawa kemana saja ketika dia pergi. Lalu dia juga bila senang satu mainan itu, dia nggak mau mainan yang lain. Selanjutnya ada gangguan perilaku. Dilihat dari gejala yang sering dianggap sebagai anak yang senang kerapihan, terus dia harus menempatkan barang-barang tertentu pada tempatnya. Lalu di sini anak dapat terlihat hiperaktif, misal bila masuk dalam rumah yang baru pertama kali dia datangin. Lalu ia akan membuka semua pintu, berjalan ke sana kemari dan berlari-lari tentu arah. Lalu ia juga sering menyakiti dirinya sendiri seperti memukul kepala di dinding. Lalu dapat menjadi sangat hiperaktif atau sangat pasif, seperti duduk diam bengong dengan tatapan mata kosong. Gangguan perilaku ini juga seperti marah tanpa alasan yang masuk akal. Selanjutnya ada yang kelima, gangguan perasaan dan emosi. Di sini kita lihat dia tuh memiliki perilaku tertawa sendiri, menangis, atau marah tanpa sebab. Lalu dia juga sering mengamuk tak terkendali atau temper tantrum, terutama bila tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Bahkan bisa lebih agresif dan merusak. Lalu dia juga tidak dapat berbagi perasaan empati dengan anak lain. Selanjutnya yang keenam ada gangguan dalam persepsi dan sensori. Ini tuh meliputi perasaan sensitif terhadap cahaya atau penglihatan, pendengaran, sentuhan, penciuman, dan rasa lidah dari mulai ringan sampai berat. Lalu dia menggigit, menjilat, atau mencium mainan atau benda apa saja. Bila mendengar suara keras, dia menutup telinga, terus lalu menangis setiap kali dicuci rambutnya, merasa tidak nyaman bila diberi pakaian tertentu, tidak menyukai pelukan, bila digendong sering merosot atau melepaskan diri dari pelukan. Yang terakhir ada intelijensi, di mana dengan uji psikologi konvensional termasuk dalam retardasi secara fungsional. Jadi kecerdasan sering diukur melalui perkembangan nonverbal. Karena terdapat gangguan bahasa, didapatkan IQ di bawah 70 dari 70% penderita dan di bawah 50 dari 50%. Namun sekitar 5% mempunyai IQ di atas 100. Anak autisme ini juga sulit melakukan tugas yang melibatkan pemikiran simbolis atau empati. Namun anak ini juga mempunyai kemampuan yang menonjol di suatu bidang, misalnya matematika atau kemampuan memori. Boleh dikebawain lagi. Selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Di sini yang pertama itu Childhood Autism Rating Scale atau CHARS. Jadi skala peringkat autisme masa anak-anak ini didasarkan pada pengamatan perilaku. Alatnya ini menggunakan skala, anak ini dievaluasi berdasarkan hubungan dengan orang, pengguna gerakan tubuh, adaptasi terhadap perubahan, kemampuan mendengar, dan komunikasi verbal. Contohnya boleh dikebawahin, Stephanie.
Ada di sebelah kiri, boleh di zoom. Di atasnya Stefani. Iya. Ya itu, di zoom sebelah kiri. Nah, ini contoh penilaian Childhood Autism Rating Scale. Yang pertama itu pergaulan dengan orang, peniruan, tanggapan emosi, koordinasi, dan keselarahan tubuh. Ini bisa dilihat ada 14 item, di mana kondisi normal itu diberi skor 1, kalau gangguan ringan itu diberi skor 2, gangguan sedang itu diberi skor 3, dan gangguan berat itu diberi skor 4. Lalu skor ini jumlah skornya ini misalnya kalau skornya 15 sampai 25 itu bukan autisme, hasil skor 30 sampai 35 ini autisme ringan, skor 40 sampai 50 ini autisme sedang, dan skor 55 sampai 60 ini autisme berat. Yang kedua ada the checklist for autism in toddler atau CHAT. Boleh geser ke kanan, Stefani. Ini tuh berupa daftar pemeriksaan autisme pada masa balita yang digunakan untuk mendeteksi anak berumur 18 bulan. Ini contohnya ada anamnesa dan pengamatannya. Selanjutnya yang ketiga itu ada autism screening questionnaire atau questionnaire screening autisme. Dia itu daftar pertanyaan yang digunakan pada anak di atas usia 4 tahun untuk mengevaluasi kemampuan komunikasi dan sosial. Screeningnya itu ada yang pertama itu keterampilan sosial, di mana ini untuk memahami karakteristik autisme anak berdasarkan bakat atau kemampuan sosial. Yang kedua itu ada, boleh ke bawah Stefani, ada keterampilan bahasa. Nah, ini itu untuk menilai kemampuan komunikasi anak. Boleh geser ke kanan Stefani. Yang ketiga ini ada keterampilan perilaku. Ini tuh untuk menunjukkan perilaku reaksi anak terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Boleh kembali ke mind map-nya di atas. Ya, selanjutnya ada penata laksanaan medis. Penata laksanaan pada anak autisme ini, yang pertama itu ada terapi wicara. Terapi wicara ini, dia itu membantu anak untuk melancarkan otot-otot mulut sehingga membantu anak berbicara yang lebih baik. Selanjutnya ada terapi okupasi atau fisik untuk melatih motorik halus anak. Lalu ada terapi perilaku. Ini biasanya kan anak autisme seringkali merasa frustasi. Lalu teman-temannya seringkali tidak memahami mereka. Nah, mereka juga merasa sulit mengekspresikan kebutuhannya. Lalu mereka banyak yang hipersensitif terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Maka seorang terapis perilaku ini terlatih untuk mencari latar belakang dari perilaku negatif tersebut dan mencari solusi dengan merekomendasikan perubahan lingkungan dan rutin anak untuk memperbaiki perilakunya. Yang keempat ini ada latihan integrasi pendengaran atau AIT. Ini itu untuk mengurangi hipersensitif terhadap suara. Lalu selanjutnya ada terapi biomedis. Ini tuh untuk memperbaiki gangguan saluran pencernaan yang bisa memperburuk kondisi dan gejala autisme. Terapi ini kayak meliputi pengaturan diet dengan menghindari zat-zat yang menimbulkan alergi, ya seperti kasein dan gluten, lalu pemberian suplemen vitamin dan mineral, serta pengobatan terhadap jamur dan bakteri yang berada di dinding usus. Boleh turun, Stefani, ke patofisiologinya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai patofisiologi pada autisme. Di sini yang pertama itu adanya partus lama atau pada proses kelahiran yang lama, di mana terjadinya gangguan nutrisi dan oksigen pada janin dapat memicu terjadinya autisme. Sehingga anak ini menyebabkan abnormalitas pertumbuhan sel saraf. Selanjutnya ada kelainan genetis. Nah, kelainan genetis ini juga dapat menyebabkan terjadinya gangguan pada otak, sehingga akan menyebabkan abnormalitas pertumbuhan sel saraf. Pada kolom ketiga ini ada keracunan logam, di mana dalam keracunan logam ini pada pemeriksaan darah bayi-bayi yang baru lahir diketahui pertumbuhan abnormal pada penderita autis dipicu oleh berlebihannya neutropin dan neuropeptida otak, yang merupakan zat kimia otak yang bertanggung jawab untuk mengatur pendambahan sel saraf, migrasi, diferensiasi, pertumbuhan, dan perkembangan jaringan sel saraf.
Nah, ini brain growth factor ini penting bagi pertumbuhan otak, sehingga terjadi gangguan pada otak dan menyebabkan abnormalitas pertumbuhan sel saraf. Boleh ke bawah, Stefani. Nah, kan tadi ada abnormalitas pertumbuhan sel saraf. Nah, lalu akan terjadi peningkatan neurokimia otak secara abnormal. Hal ini menyebabkan pertumbuhan abnormal pada daerah tertentu. Pada gangguan autisme ini terjadi kondisi growth without gains atau tumbuh tanpa pengawasan, di mana bagian-bagian otak tumbuh dan mati secara tak beraturan. Kita bisa lihat di bagian sebelah kanan ini adanya kerusakan pada sel Purkinje dan hipokampus, di mana pertumbuhan abnormal bagian otak tertentu itu menekan pertumbuhan sel saraf lain. Jadi hampir semua peneliti melaporkan berkurangnya sel Purkinje ini di otak kecil pada autisme diduga merangsang pertumbuhan akson, glia, dan mielen sehingga terjadi pertumbuhan otak secara abnormal atau sebaliknya. Nah, pertumbuhan akson secara abnormal ini mematikan sel Purkinje yang jelas peningkatan brain derived neurotrophic factor dan neutropin 4 yang menyebabkan kematian sel Purkinje. Lalu di sini degenerasi sekunder terjadi bila sel Purkinje ini sudah berkembang. Kemudian terjadinya gangguan yang menyebabkan kerusakan sel Purkinje sehingga gangguan keseimbangan serotin dan dopamin. Nah, kerusakan terjadinya jika masa kehamilan ibu minum alkohol berlebihan atau seperti obat thalidomide. Di sini pembesaran otak secara abnormal juga terjadi pada otak besar bagian depan yang dikenal sebagai lobus frontalis. Menurut Kepper-Bowman menemukan berkurangnya ukuran sel neuron di hipokampus. Sel neuron di hipokampus ini ada di bagian depan otak besar yang berperan dalam fungsi luhur dan proses memori. Jadi anak kurang dapat mengendalikan emosi, seringkali terlalu agresif atau sangat pasif. Nah, hipokampus ini bertanggung jawab terhadap fungsi belajar dan daya ingat. Makanya itu terjadilah kesulitan penyimpanan informasi baru, di mana perilaku yang diulang-ulang, yang aneh, lalu hiperaktif juga disebabkan oleh gangguan hipokampus. Di sini peneliti dengan MRI menunjukkan otak kecil anak juga normal. Kalau otak kecil normal anak kan mengalami aktivitas selama melakukan gerakan motorik, belajar sensorik motorik, atensi, proses mengingat, serta kegiatan bahasa. Nah, kalau gangguan pada otak kecil ini menyebabkan reaksi atensi lebih lambat, lalu kesulitan memproses persepsi atau membedakan target, lalu overselektivitas dan kegagalan mengeksplor lingkungannya. Sehingga terjadinya, boleh ke bawah, Steph. Kejadian-kejadian ini terjadinya autisme. Selanjutnya, autisme ini mengalami keterlambatan dalam berbahasa atau komunikasi, sehingga menyebabkan terlambat bicara dan bicaranya monoton. Dan didapatkan diagnosanya itu gangguan komunikasi verbal pada nomor diagnosa 0119. Dan didapatkan intervensinya pada promosi komunikasi atau promosi komunikasi defisit bicara. Boleh ke bawah, Stefani. Intervensinya itu yang pertama ada observasi, memonitor kecepatan, ketekanan, kuantitas, volume, dan diksi bicara, monitor progresif kognitif, anatomis, fisiologi, dan berkaitan dengan berbicara, lalu monitor frustasi, marah, depresi, atau hal lain yang mengganggu bicara, lalu identifikasi perilaku emosional dan fisik sebagai bentuk komunikasi. Terapeutiknya itu gunakan metode komunikasi alternatif seperti menulis, mata berkedip, lalu papan komunikasi dengan gambar dan huruf, isyarat tangan, dan komputer. Lalu sesuaikan gaya komunikasi dengan kebutuhan. Lalu ada modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bantuan. Lalu ulangi apa yang disampaikan pasien, beri dukungan psikologis, dan gunakan juru bicara jika perlu. Edukasinya ini anjurkan berbicara perlahan, dan ajarkan pasien serta keluarga
dalam proses kognitif, anatomis, fisiologis yang berhubungan dengan kemampuan bicara. Untuk kolaborasinya dirujuk ke ahli patologi bicara atau terapis. Boleh yang naik ke atas, Stefani. Selanjutnya, autisme ini juga adanya hambatan perkembangan yang dapat mengabaikan atau mengacuh orang lain, dan itu perilakunya aneh didapatkan diagnosa nomor 0118, yaitu gangguan interaksi sosial, dan didapatkan intervensinya itu modifikasi perilaku keterampilan sosial. Di sini observasinya itu identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial, lalu ada identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial. Terapeutika ini motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, lalu beri umpan balik positif seperti pujian atau penghargaan terhadap kemampuan sosialisasinya, lalu libatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial. Boleh ke bawah, Stefani. Nah, edukasinya ini jelaskan tujuan melatih keterampilan sosial, jelaskan respon dan konsekuensi keterampilan sosial, lalu anjurkan mengungkapkan perasaan akibat masalah yang dialami, lalu anjurkan mengevaluasi pencapaian setiap interaksi, edukasi keluarga untuk dukungan keterampilan sosial, dan latih keterampilan sosial secara bertahap. Boleh naik lagi, Stefani. Selanjutnya, autisme ini mengalami gangguan perilaku hiperaktif, agresif, dan sangat pasif ini didapatkan diagnosanya itu pada nomor 0145, yaitu resiko mencederai atau resiko mutilasi diri, dan intervensinya itu manajemen pengendalian marah, di mana observasinya ini identifikasi penyebab kemarahan, identifikasi harapan perilaku terhadap ekspresi kemarahan, lalu monitor potensi agresi tidak konstruktif, dan lakukan tindakan sebelum agresif. Terapeutika ini gunakan pendekatan yang tenang dan meyakinkan, lalu fasilitasi ekspresi marah secara adaptif, lalu cegah kerusakan fisik akibat ekspresi marah, misalnya menggunakan senjata, cegah aktivitas pemicu agresi, lalu dukung menerapkan strategi pengendalian marah dan ekspresi marah adaptif. Edukasinya ini bisa jelaskan makna fungsi marah, frustasi dan respon marah, lalu anjurkan meminta bantuan perawat atau keluarga selama ketegangan meningkat, lalu ajarkan strategi untuk mencegah ekspresi marah, lalu ajarkan metode untuk memodulasi pengalaman emosi yang kuat. Boleh naik, Stefani. Yang terakhir ini, autisme ini adanya penglihatan dan pendengaran yang abnormal sehingga menyebabkan sensitif cahaya, sensitif sentuhan, dan sensitif suara. Didapatkan diagnosa nomor 0085, yaitu gangguan persepsi sensori, dan intervensinya itu meminimalisasi rangsangan, di mana observasinya itu terdapat periksa status mental, status sensori, dan tingkat kenyamanan. Lalu terapeutiknya itu diskusikan tingkat toleransi terhadap beban sensori, batasi stimulus lingkungan, lalu jadwalkan aktivitas harian dan waktu istirahat, serta kombinasi prosedur atau tindakan dalam satu waktu sesuai kebutuhan. Edukasi, boleh ke bawah, Stefani. Edukasinya ini ajarkan cara meminimalisir stimulus, seperti mengatur pencahayaan ruangan, mengurangi kebisingan, dan membatasi kunjungan, serta kolaborasinya ini kolaborasi dalam meminimalkan prosedur tindakan dan kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus. Kolaborasi pemberian obat yang mempengaruhi persepsi stimulus. Baik, terima kasih pada pemateri kelas A yang telah presentasi. Selanjutnya untuk kelas B, bisa dilanjutkan presentasi. Baik, terima kasih moderator atas waktunya. Saya Faris dari perwakilan dari kelompok 8 kelas B. Di sini untuk share screen. Ya,
retardasi mental. Definisi penyakit keterbelakangan mental atau lazim disebut retardasi mental atau RM adalah suatu keadaan dengan intelijensi yang kurang atau subnormal sejak masa perkembangan, sejak lahir atau sejak masa kanak-kanak. Biasanya terdapat perkembangan mental yang kurang secara keseluruhan, tetapi gejala utama ialah intelijensi yang terbelakang. Retardasi mental disebut juga oligofrenia, oligo yaitu kurang atau sedikit, dan fren jiwa atau tuna mental. Keadaan tersebut ditandai dengan fungsi kecerdasan umum yang berada di bawah rata-rata dan disertai dengan berkurangnya kemampuan untuk menyesuaikan diri atau berperilaku adaptif. Nah, tunagrahita atau retardasi mental ini lambatnya fungsi intelektual, yaitu IQ 70 ke bawah berdasarkan tes intelijensi baku dan terjadi pada masa perkembangan, yaitu antara masa konsepsi hingga usia 18 tahun. Retardasi mental dikenal dengan keterbelakangan mental karena memiliki keterbatasan dalam hal kecerdasannya. Anak berkebutuhan khusus sukar untuk mengikuti program pendidikan di sekolah biasa secara klasikal. Oleh karena itu, anak berkebutuhan khusus membutuhkan pelayanan pendidikan secara khusus yang disesuaikan dengan kemampuan anak tersebut. Etiologinya yaitu ada 3. Yang pertama faktor pranatal, yang kedua faktor perinatal, dan yang ketiga faktor pascanatal. Nah, untuk faktor yang pranatal dulu, yang pertama yaitu ada kelainan bentuk dan jumlah kromosom. Nah, yang kedua ada kelainan metabolik, yang ketiga infeksi intoksifikasi, racun yang berasal dari lingkungan, kekurangan nutrisi atau malnutrisi. Untuk faktor perinatal yaitu posisi janin yang abnormal, kecelakaan pada waktu lahir dan kegawatan fatal, prematuritas, asfiksia neonatarum. Faktor pasca-natal yaitu ada cedera kepala, infeksi otak, gangguan kejang, dan malnutrisi. Nah, untuk retardasi mental ini menurut DSM-4-TR yaitu bahwa yang pertama ada retardasi mental berat sekali, yaitu IQ di bawah 20 atau 25. Sekitar 1-2% dari orang yang terkena retardasi mental. Nah, kelompok retardasi mental sangat berat ini pada sebagian besar individu dengan diagnosis ini dapat diidentifikasikan kelainan neurologis yang mengakibatkan retardasi mentalnya. Sewaktu masa anak-anak, mereka menunjukkan gangguan yang berat dalam bidang sensiomotorik, perkembangan motorik, dan mengurus diri, dan kemampuan komunikasi dapat ditingkatkan dengan latihan-latihan yang adekuat. Beberapa di antaranya dapat melakukan tugas sederhana di tempat yang disupervisi dan dilindungi. Lalu yang kedua, retardasi mental berat IQ sekitar 20-25 sampai 35 sampai 40. Nah, di data bahwa sebanyak 4% dari orang yang terkena retardasi mental. Jadi untuk retardasi mental ini selama masa anak-anak mereka sedikit atau tidak mampu berkomunikasi. Sewaktu usia sekolah, mereka dapat belajar bicara dan dapat dilatih dengan kecakapan mengurus diri secara sederhana. Mereka memperoleh jangkauan yang terbatas pada instruksi pembelajaran pra-akademik, seperti mengetahui huruf dan perhitungan yang sederhana. Tetapi bisa menguasai seperti belajar membaca dan melihat beberapa kata. Nah, sewaktu usia dewasa, mereka dapat melakukan kerja yang sederhana bila diawasi secara ketat. Kebanyakan dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan bermasyarakat bersama keluarganya jika tidak didapatkan hambatan yang menyertai yang membutuhkan perawatan khusus. Nah, yang ketiga ada retardasi mental sedang, IQ sekitar 35 sampai 40 sampai 50 sampai 55. Sekitar 10% dari orang yang terkena retardasi mental. Nah, untuk retardasi mental sedang ini sebaiknya penggunaan terminologi dapat digunakan karena memberikan kesan mereka dari kelompok ini tidak dapat dididik atau educable. Kelompok ini membentuk sekitar 10% dari kelompok retardasi mental. Kebanyakan individu dengan tingkat retardasi ini memperoleh manfaat dari latihan vokasional dan dengan pengawasan yang sedang dapat mengurus atau merawat diri sendiri. Mereka juga memperoleh manfaat dari latihan kecakapan sosial dan okupasional, namun mereka dapat berpergian di lingkungan yang sudah dikenal. Nah, selama remaja, mereka akan kesulitan dalam mengenal norma-norma pergaulan
lingkungan sehingga mengganggu hubungan persaudaraan. Pada masa dewasa, sebagian besar dapat melakukan kerja yang kasar atau setengah kasar di bawah pengawasan workshop yang dilindungi. Mereka dapat menyesuaikan diri pada komunitas lingkungan dengan pengawasan atau supervisi. Nah, yang terakhir yaitu retardasi mental ringan, IQ sekitar 50-55 sampai 70. Sekitar 85% dari orang terkena retardasi mental dan pada umumnya adalah anak-anak. Jadi untuk retardasi mental ringan ini rata-rata yang terkena ini adalah anak-anak. Nah, pada 85% dari kelompok retardasi mental pada usia prasekolah 0-5 tahun, mereka dapat mengembangkan kecakapan sosial dan komunikatif, mempunyai sedikit dalam bidang sosiomotorik dan sering tidak dapat dibedakan dari anak yang tanpa retardasi mental sampai usia yang lebih lanjut. Pada usia remaja, mereka dapat memperoleh kecakapan akademik sampai setara kira-kira tingkat sekolah dasar kelas 6 SD. Sewaktu masa dewasa, mereka biasanya dapat menguasai kecakapan sosial dan vokasional cukup sekedar untuk bisa mandiri, namun mungkin membutuhkan supervisi, bimbingan dan pertolongan, terutama ketika mengalami tekanan sosial atau tekanan ekonomi. Nah, diagnosa keperawatannya di sini ada risiko cedera. Mohon maaf saya ulangi dari pathway-nya. Jadi untuk retardasi mental ini ada terjadi kerusakan pada fungsi otak. Nah, di bagian kanan dan hemisfer kiri. Jadi otak kebagi dua, ada hemisfer kanan, hemisfer kanan dan hemisfer kiri. Nah, untuk hemisfer kanan, keterlambatan perkembangan motorik kasar dan halus. Nah, untuk hemisfer kiri, keterlambatan pengembangan bahasa, sosial, dan kognitif. Nah, ini menyebabkan penurunan fungsi intelektual secara umum dan gangguan perilaku adaptif sosial yang terbagi menjadi 3. Ada keluarga, hubungan sosial, dan perkembangan. Nah, untuk keluarga ini akan berdampak kepada defisiensi pengetahuan. Dan dari keluarga ini juga bisa terkena coping keluarga yang tidak efektif. Nah, untuk hubungan sosial ini akan terjadi hubungan komunikasi secara verbal dan juga dapat terjadi hambatan interaksi sosial ketika sang anak sedang berinteraksi sosial atau berhubungan sosial. Nah, untuk ke tahap perkembangan, untuk retardasi mental ini akan mengalami penurunan fungsi intelektual gitu dan gangguan tumbuh kembang. Nah, diagnosa keperawatannya yang pertama itu ada hambatan komunikasi verbal, yang kedua ada hambatan interaksi sosial, yang ketiga defisiensi pengetahuan, dan yang keempat coping keluarga yang tidak efektif. Nah, ada manifestasi klinis yang terjadi ketika terjadi retardasi mental. Yang pertama ada gangguan kognitif, yang kedua ada lambatnya keterampilan ekspresi dan represi bahasa, yang ketiga ada gagal melewati tahap perkembangan yang utama, yang keempat kemungkinan lingkar kepala di atas atau di bawah normal, yang kelima kemungkinan lambatnya pertumbuhan, yang keenam kemungkinan tonus otot abnormal, yang ketujuh kemungkinan ciri-ciri dysmorphik atau kelainan pada bentuk wajah, kecacatan. Lalu yang terakhir adalah terlambatnya perkembangan motorik halus dan motorik kasar. Nah, untuk komplikasinya ada cerebral palsy atau gangguan otak. Lalu yang kedua gangguan kejang, yang ketiga gangguan kejiwaan, yang keempat gangguan konsentrasi atau hyperaktif, yang kelima defisit komunikasi karena intinya untuk retardasi mental ini gangguan wicara kepada orang-orang yang sedang mengalami penyakit tersebut, dan konstipasi karena penurunan motilitas usus akibat obat-obatan yang kurang mengkonsumsi makanan berserat dan cairan. Dan yang terakhir adalah gangguan sensoris dan masalah ortopedik. Nah, untuk pelaksanaannya dari retardasi mental ini adalah yang pertama ada farmakologi, yaitu terapi medikasi dengan diberikan pemberian obat. Lalu ada non-farmakologis. Nah, untuk non-farmakologis ini bisa disembuhkan dengan cara jenis-jenis latihan untuk penderitaan retardasi mental. Dan ada beberapa jenis pelatihan yang dapat diberikan kepada penderita retardasi mental. Yang pertama, ada latihan di rumah, belajar makan sendiri, membersihkan badan dan berpakaian sendiri. Lalu yang kedua ada latihan di sekolah, belajar keterampilan untuk sikap sosial. Yang ketiga adalah latihan teknis, latihan yang diberikan sesuai dengan minat dan jenis kelamin penderita. Yang keempat adalah latihan moral,
latihan berupa pengenalan dan tindakan mengenai hal-hal baik dan buruk secara moral. Lalu yang kelima ada pendidikan. Nah, untuk pendidikan ini untuk seorang anak itu tadi kan ada super divisi ya. Nah, ini merupakan pendidikan yang dapat diberikan melalui kelas khusus dari sekolah biasa atau sekolah luar biasa dan bakti khusus. Jadi untuk yang seseorang terkena penyakit retardasi mental ini bisa dikhususkan gitu untuk kelas maupun pembelajarannya, karena tidak bisa disamakan dengan anak-anak yang lain seperti itu. Cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri kelas B telah presentasi. Selanjutnya kepada RKI dipersilakan untuk presentasi. Ya, baik. Izin mohon untuk ditunggu sebentar terlebih dahulu. Ya. Oke, baik. Untuk selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan materi mengenai Down syndrome. Yang pertama, kita bahas mengenai definition-nya terlebih dahulu. Mungkin bisa tolong di Zoom aja, atau udah kelihatan? Udah. Oke, baik. Pertama, definition about Down syndrome. Jadi, Down syndrome ini kan kayak genetic disorder due to the appearance of an extra chromosome on chromosome 21. And this condition causes sufferers to have a different facial appearance, intellectual disabilities, and development delays. Jadi maksudnya ini Down syndrome itu kayak kelainan genetik akibat munculnya kromosom ekstra pada kromosom 21. Nah, kondisi ini menyebabkan penderitanya memiliki tampilan wajah yang berbeda. Terus ada cacat intelektual juga, terus biasanya ada keterlambatan perkembangan. Nah, dari Down syndrome ini sendiri sebenarnya ada 3. Yang pertama ada mosaicism, yaitu kondisi di mana kombinasi sel ini beberapa mengandung 46 kromosom biasa dan beberapa mengandung 47 kromosom. Terus ada translocation juga, di mana translocation ini maksudnya itu kayak kondisi ketika jumlah total kromosom dalam sel tetap 46, namun salinan kromosom 21 itu penuh atau parsial. Nah, terus ada yang trisomi 21 juga. Nah, trisomi 21 ini biasanya sekitar 95% penyebab dari salinan sindrom Down itu trisomi 21. Maksudnya trisomi 21 ini kayak kondisi seorang anak yang memiliki 3 salinan kromosom pada kromosom 21 di semua selnya. Nah, biasanya kalau trisomi 21 ini terjadinya karena adanya pembelahan sel abnormal selama masa perkembangan sel sperma atau sel telurnya. Ya, bisa ke atas untuk diagnosis penyakitnya. Untuk diagnosis penyakit sindrom Down ini sendiri itu
Yang pertama ada pemeriksaan fisik saat lahir, di mana pemeriksaan fisik saat lahir ini dengan melihat gejala fisik dari bayi seperti bentuk wajah dan kekuatan ototnya. Terus yang kedua ini ada USG, yaitu yang biasa disebut ultrasound juga. Ultrasound ini sebagai screening atau fetal maternal dapat dilakukan untuk mendeteksi adanya kelainan pada bayi sejak dalam kandungan. Terus untuk selanjutnya ada chorionic villus sampling atau biasa yang disebut dengan CVS, yaitu pemeriksaan sampel dari tali pusat janin pada usia kandungan 11 sampai 14 minggu. Terus yang keempat ini ada amniocentesis, di mana amniocentesis ini biasanya dokter ini akan memeriksa sampel dari air ketuban ibu pada usia kandungan 15 sampai 20 minggu. Baik, untuk selanjutnya berlanjut ke sign and symptom. Jadi sign and symptomnya di sini kan ada muscle hypotonia. Muscle hypotonia ini maksudnya itu lemah otot. Terus selanjutnya ada flat facial profile, yaitu profil muka yang datar. Selanjutnya ada oblique palpebral fissures, yaitu bentuk mata yang ke atas. Terus selanjutnya ada dysplastic ear, atau biasanya itu disebutnya kayak bentuk kupingnya itu yang abnormal, tidak seperti pada anak-anak pada umumnya. Terus ada simian crease, yaitu satu garis horizontal pada telapak tangan. Jadi satu garis horizontal pada telapak tangan mungkin bisa kita lihat sama-sama sendiri ya, kalau telapak tangan kita itu kayak gimana. Nah, kalau misalnya Down syndrome ini, telapak tangannya itu di sini ada garis horizontalnya. Jadi berbeda sama manusia pada umumnya gitu. Terus selanjutnya ada hyperflexibility, yaitu kelenturan yang berlebihan pada persendian. Terus selanjutnya ada dysplastic middle phalanx of the fifth finger, yaitu jari kelingking itu hanya ada satu sendi. Terus ada epicanthal folds, yaitu lipatan pada dalam ujung mata. Makanya mungkin biasanya kita lihat kalau anak Down syndrome ini matanya agak kayak narik ke atas gitu ya. Terus habis itu ada excessive space between large, yaitu jarak yang berlebihan antara jempol kaki dan telunjuk kaki. Selanjutnya ada enlargement of tongue, yaitu lidah besar yang tidak sebanding dengan mulutnya. Baik, selanjutnya ke medication. Ya, di sini so far there is no treatment that can cure Down syndrome. Tapi kita melakukan beberapa terapi, yaitu ada speech therapy, occupational therapy, physical therapy. Nah, jadi itu kan sebanyak 25-30% anak dengan sindrom Down ini biasanya kan meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun karena adanya infeksi saluran pernapasan dan penyakit jantung bawaan yang biasanya kerap menjadi penyebabnya. Nah, meskipun demikian, usia rata-rata hidup pada Down syndrome ini bisa mencapai 49 tahun. Terus beberapa juga ada yang bertahan hingga usia 60 tahun. Nah, anak Down syndrome ini biasanya ini emang lebih rentan mengalami gangguan kayak pendengaran, penyakit jantung bawaan, terus abnormalitas usus, gangguan hormon, dan masalah kesehatan lain yang sangat mempengaruhi tumbuh kembangnya. Nah, makanya itu sebenarnya ini sejauh ini belum ditemukan terapi yang dapat menyembuhkan sindrom Down. Karena yang dapat dilakukan ini adalah upaya meningkatkan kualitas hidupnya, misalnya kayak yang terapi wicara, terapi okupasi, sama terapi fisik, seperti itu. Baik, sekarang ke etiologinya. Yang pertama, etiologi dari Down syndrome ini terjadi bisa karena usia ibu saat hamil. Nah, usia ibu saat hamil ini jadi itu semakin bertambahnya usia ibu pada saat kehamilan, maka semakin tinggi probabilitas mempunyai anak Down syndrome. Kenapa? Karena
sel telur wanita yang usianya lebih tua ini sangat beresiko mengalami pembelahan kromosom yang tidak tepat. Selain itu, rahim wanita yang mendekati usia menopause dan resiko infertilitas juga meningkatkan potensi melahirkan bayi sindrom Down. Jadi maksudnya itu kayak harusnya si ibu udah mau mendekati menopause tapi malah terjadi kehamilan. Nah, itu makanya menyebabkan pembelahan kromosomnya ini tidak tepat. Terus habis itu ada pernah melahirkan bayi Down syndrome sebelumnya. Nah, hal ini juga berlaku untuk orang tua yang memiliki sindrom Down translokasi yang dapat berpengaruh pada bayinya. Jadi kemungkinan besar orang tua yang sebelumnya memang melahirkan anak sindrom Down, jadi kehamilan berikutnya sangat berpotensi memiliki anak bayi yang memiliki sindrom Down juga. Terus selanjutnya mengenai jumlah saudara kandung dan jarak lahir. Jadi sama seperti usia saat ibu mengandung, resiko ini juga semakin meningkat bila jarak antar kehamilan terlalu jauh. Apalagi ibu ini mengandung anak pertamanya pada usia yang cukup tua. Seperti itu. Terus selanjutnya yaitu kekurangan asam folat. Nah, kekurangan asam folat ini sendiri ini biasanya dipicu karena kerja metabolisme tubuh yang kurang optimal dalam memecah asam folat. Jadi penurunan metabolisme asam folat ini bisa berpengaruh terhadap pengaturan epigenetik untuk membentuk kromosom. Terus selanjutnya karena faktor lingkungan. Nah, faktor dari benda asing, paparan radiasi bahan kimia, sama zat asing selama masa kehamilan, ini tuh dapat menjadi faktor resiko. Selain itu, tentu merokok pada saat masa kehamilan juga tidak diperbolehkan, karena dapat menyebabkan rantai kromosom lebih pendek, terus kelainan jantung, terus sama kemungkinan otak pada bayi itu berkelainan seperti itu. Selanjutnya bisa berlanjut ke pathway. Ya, oke, baik. Jadi yang pertama ini melalui ovum dan zigot, di mana ovum dan zigotnya ini dia mengandung asam deoksiribosa nukleat, di mana nanti ini akan membentuk kromosom. Nah, ketika kromosom sudah terbentuk, ini itu tersusun atas sentromen dan lengan, di mana saat terbentuknya kromosom ini terjadilah pembelahan sel atau metafase. Nah, di saat pembelahan sel atau metafase ini, yaitu terjadi kelainan, di mana kelainannya ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, kelainannya ini ada 3. Yang pertama ada non-disjunction, terus translokasi kromosom 14, 21, sama 22, terus ada mosaik juga. Yang pertama non-disjunction. Nah, non-disjunction ini yaitu kayak peristiwa gagal berpisah terjadi ketika satu kromosom atau lebih berpisah ke arah kutub yang berlawanan. Tepatnya itu kayak ketika ada fase meiosis 1 dan meiosis 2. Nah, yang mengakibatkan sel anak ini kelebihan atau kekurangan kromosom. Namun pada Down syndrome ini kan dia kelebihan kromosom. Nah, di non-disjunction ini dia kelebihan kromosom yang disebut dengan si trisomi ini. Terus beralih ke selanjutnya yaitu translokasi kromosom 14, 21, sama 22. Lalu selanjutnya yaitu mosaik, di mana dari yang ketiga ini dia dari ketiga kelainan ini dia akhirnya menyebabkan sindrom Down. Terus karena sindrom Down ini dia mengakibatkan perubahan sekuensi spektrum fenotip dan genotip yang mengakibatkan terjadi kelebihan pada fungsi. Di sini kelebihan pada fungsi ini bisa karena kognitif sama kelainan fisik pada anak. Yang pertama ini mengenai kognitif. Dari kognitif ini sendiri, dia bisa menyebabkan defisiensi bicara, di mana defisiensi bicara ini akan mengakibatkan gangguan interaksi sosial, akan mengakibatkan si anak ini memiliki sulit untuk berinteraksi sosial
antara satu sama lain seperti itu. Terus selanjutnya yaitu mengakibatkan kelainan fisik pada anak. Di sini kita nge-highlight 3 kelainan fisik pada anak sindrom Down. Yang pertama ini ada lemah otot. Lemah otot ini mengakibatkan adanya perubahan fungsi psikomotor pada anak sindrom Down, yang menyebabkan anak sindrom Down ini bisa mengakibatkan risiko tinggi cedera atau jatuh. Terus untuk selanjutnya yaitu kelainan fisik pada anak lidah pendek dan besar. Lidah pendek dan besar ini mengakibatkan ketidakmampuan menelan makanan, di mana ketidakmampuan menelan makanan ini menyebabkan anak Down syndrome dapat menyebabkan defisit nutrisi. Terus untuk selanjutnya ini yaitu pertumbuhan tulang lambat, di mana pertumbuhan tulang lambat ini disebabkan karena kelainan genetik pada anak sindrom Down, yang dapat mengakibatkan resiko gangguan pertumbuhan pada anak sindrom Down. Ya, bisa lanjut ke nursing planning. Oke, the next is about nursing planning. Jadi yang pertama ini yang gangguan interaksi sosial related to deviansi bicara. Yang pertama untuk observasinya di sini kita bisa identifikasi penyebab kurangnya keterampilan sosial, terus identifikasi fokus pelatihan keterampilan sosial, terus untuk terapeutiknya itu bisa motivasi untuk berlatih keterampilan sosial, libatkan keluarga selama latihan keterampilan sosial jika perlu, terus edukasinya di sini bisa edukasi keluarga untuk dukungan keterampilan sosial, terus latih keterampilan sosial secara bertahap. Terus untuk selanjutnya yaitu risiko cedera related to perubahan fungsi psikomotor. Di sini untuk observasinya yang pertama yaitu mengenai identifikasi kebutuhan keselamatan. Yang selanjutnya terapeutik. Terapeutiknya ini ada hilangkan bahaya keselamatan lingkungan jika memungkinkan. Yang kedua ada modifikasi lingkungan untuk meminimalkan bahaya dan resiko. Selanjutnya ada sediakan alat bantu keamanan lingkungan. Lalu ada gunakan perangkat pelindung. Terus untuk education-nya ini ada ajarkan individu, keluarga, dan kelompok risiko tinggi bahaya lingkungan. Terus untuk selanjutnya yaitu mengenai nursing planning about defisit nutrisi related to ketidakmampuan menelan makanan. Yang pertama untuk observasinya itu bisa identifikasi status nutrisinya terlebih dahulu. Terus identifikasi perlunya penggunaan selang nasogastrik. Untuk terapeutiknya yaitu berikan suplemen makanan jika perlu. Selanjutnya hentikan pemberian makanan melalui selang nasogastrik jika asupan oral dapat ditoleransi. Untuk edukasinya yaitu ajarkan posisi duduk jika mampu. Untuk kolaborasinya yaitu kolaborasi dengan ahli gizi untuk menentukan jumlah kalori dan jenis nutrien yang dibutuhkan jika perlu. Baik, untuk selanjutnya yaitu mengenai resiko gangguan pertumbuhan related to kelainan genetik. Yaitu observasinya yang pertama, identifikasi pemahaman orang tua atau keluarga tentang membesarkan anak. Terus untuk selanjutnya yaitu terapeutiknya. Terapeutiknya ini minta orang tua menjelaskan perilaku anak, terus dengarkan setiap keluhan dan masalah yang dihadapi orang tua. Lalu fasilitasi orang tua untuk bertanya. Untuk edukasinya yaitu ajarkan teknik pengasuhan dan keterampilan komunikasi, ajarkan mengidentifikasi sumber dukungan keluarga, lalu jelaskan tahapan tumbuh kembang anak. Ya, baik. Seperti itu dari kelompok RKI penjelasan mengenai sindrom Down. Untuk selanjutnya saya serahkan kembali ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih pada materi kelas RKI yang telah presentasi. Selanjutnya kepada teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan ya dari materi awal. Baik, kepada Elsa dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator atas kesempatannya. Sebelumnya saya Elsa Komalasari dari kelas A izin bertanya pada pemaparan materi pertama tadi mengenai autis. Tadi kan disebutkan ya sama Winda bahwa ada ciri autis itu pada anak itu suka menyusun atau menderetkan mainan gitu. Jadi jika kita melihat hal tersebut itu apakah dapat dijadikan acuan untuk tahu anak tersebut itu menderita autis seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Elsa. Pada Farda dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya Farda. Izin bertanya terkait autisme yang disampaikan oleh kelompok A. Apakah anak autisme itu dapat sembuh total? Mohon dijelaskan kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih Farda. Selanjutnya Fitri Alia Nabila, dipersilakan. Izin masuk moderator, sepertinya untuk Fitri Alia di kolom chat. Oke, baik. Selanjutnya kepada Sabrina Novialda, dipersilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Sebelumnya saya Sabrina Novialda izin bertanya kepada kelompok. Tadi kan sudah dijelaskan tentang retardasi mental ya. Nah, lalu apakah gejala retardasi mental ini bisa terlihat dari sejak bayi atau ketika usia toddler saja gitu? Seperti itu. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab sesi 1 ditutup dulu ya. Kepada kelompok dipersilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin masuk moderator. Ya, silakan. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Warda tadi, apakah anak autisme ini bisa sembuh total? Jawabannya itu meskipun autisme ini belum dapat dipastikan bisa sembuh sepenuhnya atau enggak itu, perawatan sejak ini dapat mengendalikan gejala-gejalanya. Jadi gejala autisme kalau ditanganin sejak dini, lalu dia diduga bisa hilang seiring dengan pertambahannya usia anak. Maka dari itu masih sangat memungkinkan bagi orang-orang yang dengan gangguan autisme ini untuk hidup lebih baik dan mandiri. Dan seiring berjalannya waktu, penderita bisa menjadi lebih baik dengan perawatan yang tepat. Lalu saat ini para ahli dan para peneliti ini dari seluruh penjuru dunia itu masih terus bekerja untuk menemukan metode teknologi atau pengobatan yang baik agar si autisme ini bisa disembuhkan sepenuhnya. Namun hal ini memang masih memakan waktu yang lama. Seperti itu. Apakah sudah terjawab, Farda? Baik, sudah terjawab Winda. Terima kasih. Kok diem, mana moderator? Ya, Ibu. Kepada kelompok dipersilakan ya untuk menjawab pertanyaan.
Izin perkenalkan, nama saya Salsabila dari anggota kelompok 8 bisa anak itu karena ada normal mainan, anak sedang berusaha mencari tahu lingkungannya dan bagaimana hal-hal yang berbeda ya, izin masuk. Apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Ya, izin masuk kembali, moderator. Jawabannya itu tidak, karena menyortir dan menyusun mainan adalah perilaku anak yang sangat normal. Penyortiran mainan apapun, anak sedang berusaha mencari tahu lingkungannya dan bagaimana hal-hal yang berbeda bisa cocok. Karena otak mereka sedang mencoba mencari tahu bagaimana objek yang berbeda bisa cocok satu sama lain, seperti dilihat warna, bentuk, dan tekstur. Yang perlu diwaspadai itu apabila permainan menyusun tersebut tidak membuatnya ingin beraktivitas lain, atau dimaksud ini kayak fokus ke mainannya tersebut, obsesif untuk terus mengatur ulang mainannya, atau bahkan anak marah ketika diganggu saat bermain. Maka penting untuk dilakukan evaluasi terkait perilakunya untuk identifikasi gejala autisme lainnya. Terima kasih. Apakah sudah terjawab, Elsa? Baik, terima kasih Salsabila. Baik, kepada pemateri kelas A, bisa menjawab pertanyaan dari Fitri Alia Nabila. Izin masuk, moderator. Langsung saja, saya Bismil dari kelompok 8 RKI. Saya izin menjawab pertanyaan Fitri Alia Nabila mengenai ada nggak sih pantangan makanan atau makanan yang harus dihindari sama anak autis. Jadi sebenarnya untuk anak autis ini ada beberapa pantangan makanan. Contohnya kayak dia itu dianjurkan untuk diet bebas gluten dan kasein. Nah, gluten ini itu merupakan tepung terigu dan olahannya, sedangkan si kasein ini merupakan susu dan olahannya. Kenapa tidak diperbolehkan untuk memakan tepung terigu atau susu dan olahannya itu? Karena si tepung terigu ini kan mengandung gluten ya, si gluten ini membentuk gluteomorfin. Nah, itu berpotensi menyebabkan gangguan perilaku seperti nanti anaknya ini hiperaktif gitu. Selanjutnya untuk susu ini dapat menyebabkan alergi juga pada anak autis, dan makanya si anak autis ini dianjurkan beberapa diet. Yang tadi yang pertama diet bebas gluten dan kasein. Terus selanjutnya yang kedua ada diet anti-yes. Yes ini ragi atau fermentasi. Selanjutnya juga ada diet zat adiktif. Contoh zat adiktif itu apa? Kayak pewarna, pemanis makanan, pengawet yang kayak gitu. Terus apa solusi pengganti makanan bagi anak autis ini yang tadinya tepung terigu nggak diperbolehkan? Kita mencari makanan-makanan pengganti. Contohnya kayak mie. Mie bisa diganti dari mie yang dibuat dari tepung beras. Terus kalau biskuit bisa juga dicari biskuit di tepung beras. Biasanya ada toko khusus anak autis. Terus kayak cemilan-cemilan bebas tepung itu kayak singkong goreng atau ubi rebus itu bisa. Terus kalau semisalnya susu dan olahannya itu kita ganti sama susu kedelai. Terus untuk buah-buahan juga mereka kan tidak boleh terlalu banyak mengkonsumsi yang manis-manis ya. Jadi buah-buahan juga diperhatikan kayak apel, anggur, melon dan banyak yang lebih banyak mengandung gula itu diganti sama pepaya, nanas, sirsak kayak gitu. Nah, untuk zat adiktif ini kurangi memakan makanan yang mengandung pemanis, pengawet yang kayak gitu. Apakah terjawab Fitri Alia Nabila?
Baik, terima kasih Fitri Alia. Boleh dilanjutkan ke jawaban selanjutnya. Izin masuk moderator, saya izin menjawab pertanyaan dari Sabrina. Pertanyaannya, apakah gejala retardasi mental ini bisa terlihat dari sejak bayi? Nah, gejala retardasi mental ini bisa muncul selama masa bayi atau mungkin tidak terlihat sampai seorang anak itu mencapai usia sekolah gitu. Namun retardasi mental ini menimbulkan gejala-gejalanya itu kayak terlambat berguling, duduk, merangkak, atau berjalan, terus terlambat bicara atau kesulitan bicara, kesulitan mengingat sesuatu, terus tidak mampu menghubungkan antara tindakan dengan konsekuensi, punya masalah perilaku seperti tantrum yang meledak-ledak, terus kesulitan dalam memecahkan masalah atau berpikir logis. Kemudian bayi yang mengalami retardasi mental parah atau berat mungkin juga mengalami kesehatan lain. Contohnya kayak kejang, autisme, gangguan keterampilan motorik, masalah penglihatan, atau masalah pendengaran. Cukup, apakah sudah terjawab, Sabrina? Iya, izin Anjani sudah terjawab. Terima kasih. Baik, untuk sesi tanya jawab tanya 1 sudah dijawab semua ya pertanyaannya. Kepada teman-teman yang ingin bertanya kembali, dipersilakan. Kepada Hertinayo dipersilakan. Ya, baik. Moderator, sebelumnya apakah suara saya terdengar? Izin terdengar. Ya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, saya Hertinayu dari kelas 2 RKI. Izin bertanya ya mengenai yang pertama, saya izin bertanya ke materi retardasi mental. Jadi di manifestasi klinis itu disebutkan yaitu lambatnya keterampilan ekspresi dan resepsi bahasa. Nah, yang ingin saya tanyakan itu, yang keterlambatan ini itu apakah sudah termasuk sama anaknya ini mengalami keterlambatan berbicara? Dan juga kan kalau istilahnya itu kita sering banget ya, misal kalau ngelihat anak yang lambat berbicara tuh di masa tumbuh kembangnya bilangnya speech delay. Apakah kalau semisal ada anak yang mengalami speech delay ini bisa langsung bisa kita indikasikan sebagai anak retardasi mental, atau mungkin ada perbedaan yang spesifik antara retardasi mental dengan anak-anak yang mengalami speech delay. Lalu ini untuk ke kelas B. Lalu saya izin bertanya ke materi mengenai tadi Down syndrome. Tadi di Down syndrome. Nah, kalau untuk Down syndrome ini benar nggak? Kira-kira kalau di Down syndrome ini di masa, kan setahu saya itu sudah diketahui dari masa kehamilan, kira-kira itu benar atau enggak kalau Down syndrome ini sudah bisa kita ketahui di masa kehamilan? Lalu kira-kira ada nggak upaya pencegahan dari si Down syndrome ini, atau mungkin ada tindakan yang harus segera kita lakukan ketika kita tahu kalau ada anak yang sudah memiliki tanda dan gejala dari Down syndrome? Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Hertinayo. Selanjutnya kepada Adinda Ramadhani dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Dinda Ramadhani. Saya izin bertanya mengenai Down syndrome. Jadi mengapa sih anak Down syndrome itu memiliki wajah yang khas seperti mukanya itu sama gitu? Kenapa ya? Terima kasih. Baik, terima kasih Adinda Ramadhani. Selanjutnya untuk teman-teman, apakah ada yang ingin bertanya lagi?
Baik, kepada Nadila Putri dipersilakan. Iya, terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya Nadila Putri, izin bertanya kepada kelompok kelas B. Tadi kan kelas B sudah menjelaskan tentang retardasi mental atau keterbelakangan mental ya. Pertanyaannya, apakah retardasi mental ini bisa mengalami hidup normal? Terima kasih. Baik, terima kasih Nadila. Untuk sesi tanya jawab termin 2 saya tutup. Kepada pemateri dipersilakan untuk menjawab pertanyaannya. Pada Kansa dipersilakan. Ya, baik. Izin menjawab moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Izin menjawab pertanyaan dari Hartinayu. Baik, untuk yang pertama yaitu benar nggak kalau semisal Down syndrome ini dapat diketahui dalam masa kehamilan? Ya, baik. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya. Jadi DS ini dia bisa diketahui ketika bisa diketahui sejak si ibu ini mengandung si bayi. Nah, diketahuinya ini dengan cara diagnosis dengan analisis kromosom dengan cara pengambilan CVS atau mengambil sedikit bagian janin pada plasenta pada kehamilan 10 sampai 12 minggu. Terus habis itu ada juga pemeriksaan amniosentesis, yaitu pengambilan air ketuban. Di mana pengambilan air ketuban ini diambil ketika usianya 14 sampai 16 minggu. Nah, terus pencegahan dapat dilakukan dengan melakukan pemeriksaan kromosom melalui yang tadi, yang amnio sama yang CVS. Terus kalau misalnya ibu hamil yang pernah mempunyai anak dengan sindrom Down atau mereka yang hamil di atas usia 40 tahun, mereka itu perlu hati-hati, perlu lebih memantau perkembangan janinnya. Kenapa? Karena mereka yang usianya 40 tahun itu memiliki resiko melahirkan anak dengan sindrom Down lebih tinggi. Nah, terus mengenai pertanyaan sindrom Down ini dapat dicegah atau tidak, sebenarnya sindrom Down ini tidak dapat dicegah, apalagi kalau misalnya orang tuanya ini memang sebelumnya melahirkan anak sindrom Down. Jadi kemungkinan besar adiknya ini bakal terkena sindrom Down juga, karena sindrom Down ini kan merupakan kelainan yang disebabkan oleh kelainan jumlah kromosom. Yang kromosomnya harusnya 2, yang jumlah kromosom 21-nya ini yang seharusnya hanya 2, terus malah jadi 3 kromosomnya seperti itu. Apakah sudah cukup terjawab, Nayu? Iya, izin sudah cukup terjawab kelompok. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya kepada Faris dipersilakan. Iya, baik. Terima kasih sebelum moderator atas waktunya. Saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Hertinayu tadi. Bahwasannya beliau bertanya perihal speech delay ya. Kira-kira speech delay ini bisa nggak langsung kita indikasikan mengalami retardasi mental, atau sebenarnya dari speech delay ini memiliki perbedaan spesifik gitu dengan retardasi mental. Nah, sebenarnya speech delay ini merupakan sebuah penyakit keterlambatan yang kemampuan bicara dan bahasa yang tidak sesuai dengan usia anak. Nah, kondisi ini membuat anak tidak mampu menyampaikan pikirannya akibat keterbatasan bahasa dan pemahaman yang dimilikinya. Apabila tidak ditangani, speech delay itu bisa menghambat perkembangan anak. Nah, tadi kan udah dijelaskan ya di retardasi mental bahwa salah satu manifestasi klinisnya ialah lambatnya keterampilan bahasa. Jadi sebenarnya speech delay ini adalah salah satu ciri dari retardasi mental. Namun ketika anak speech delay bukan berarti anak sudah terkena retardasi mental, karena
penyebab dari speech delay ini dapat bersumber dari kurangnya stimulasi atau pendidikan yang diberikan oleh lingkungannya. Nah, beberapa tanda juga anak yang mengalami retardasi mental tadi sudah dijelaskan ya oleh kelompok oleh Anjani tadi, bahwasanya dari retardasi mental ini sulit terlihat gitu ketika masa bayi. Nah, tapi kalau misalkan speech delay itu tanda-tandanya sudah bisa dilihat dari dia bayi gitu, dari umur di bawah 1 tahun itu udah bisa terlihat gitu. Jadi untuk retardasi mental dan speech delay ini tidak sama, itu penyakit yang berbeda. Namun speech delay itu bisa diindikasikan sebagai retardasi mental, salah satunya saja, tidak menjadi indikasi tetap gitu. Cukup saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Faris. Selanjutnya adalah Risa Gita, dipersilakan. Ya, izin menjawab pertanyaan dari Nadila. Pertanyaannya yaitu, apakah anak yang mengalami gangguan retardasi mental bisa mengalami hidup normal? Saya jawab ya, anak yang didiagnosa mengalami retardasi mental itu tidak bisa sembuh sepenuhnya. Tetapi ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk merawat anak agar berkembang layaknya anak normal. Tujuan utama perawatannya yaitu untuk membantu anak mencapai potensi penuh dalam hal pendidikan, keterampilan sosial, dan keterampilan hidupnya. Perawatannya yaitu termasuk terapi perilaku, terapi okupasi, konseling, dan dalam beberapa kasus memperbaiki kondisi. Dan ada juga beberapa hal yang bisa dilakukan untuk membantu anak yang mengalami retardasi mental, yaitu dengan melatih kemandirian anak. Biarkan anak mencoba hal baru dan dorong anak untuk melakukan sesuatu sendiri, dan selalu libatkan anak dalam kegiatan berkelompok. Ya, cukup, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Dela. Selanjutnya kepada Yeni Chandra, dipersilakan. Izin Yeni, suaranya tidak terdengar. Jawabannya itu setiap bayi lahir dengan 46 kromosom, yaitu 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom itu dari si ayah. Namun pada anak dengan Down syndrome ini memiliki ekstra kromosom, lebih tepatnya terdapat 3 salinan kromosom ke-21 yang dikenal dengan sebutan trisomi 21. Nah, ekstra kromosom ini membuat anak Down syndrome ini lahir dengan karakteristik wajah yang khas. Mohon maaf moderator, izin mengulang ya. Izin menjawab pertanyaan dari Adinda Ramadhani. Pertanyaannya itu, mengapa anak Down syndrome memiliki wajah yang khas seperti mukanya tuh sama? Itu kenapa? Jadi kan setiap bayi itu lahir dengan 46 kromosom. Itu 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom lagi dari si ayah. Namun pada anak dengan Down syndrome ini memiliki ekstra kromosom. Lebih tepatnya terdapat 3 salinan kromosom ke-21 yang dikenal dengan sebutan trisomi 21. Nah, ekstra kromosom ini membuat anak Down syndrome lahir dengan karakteristik wajah yang sama. Nah, baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Yeni. Kepada teman-teman yang ingin bertanya,
Saya buka termin juga ya. Yang ingin bertanya silakan raise hand. Sepertinya kita cukupkan ya, sudah 9.38. Saya akan merangkum dulu. Baik, Ibu. Sepertinya kita cukupkan. Saya harus merangkum dulu semuanya. Iya, baik Ibu. Silakan moderator tutup dulu. Baik, sesi presentasi pada pagi hari ini sudah selesai. Selanjutnya saya silakan kepada Ibu Titi. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih Khadijah selaku moderator. Jadi dari 3 topik yang tadi kita diskusikan itu sebetulnya semua terangkum dalam ABK, ya, anak berkebutuhan khusus. Jadi saya coba untuk men-share ya. Nah, sebetulnya ABK ini sudah menjadi perhatian pemerintah ya, terutama di Kementerian Kesehatan, yaitu di Direktorat Bina Kesehatan Anak Kementerian Kesehatan RI. Ya, sudah ada programnya. Ya, yang ini dasar hukumnya dan landasannya, kemudian ini gambaran sekilas tumbuh kembang anak. Nah, ini kebutuhan yang utama bagi anak yaitu asuh, ASI, dan asah ya. Asah itu antara lain adalah stimulasi tumbuh kembang ya. Nah, ternyata tidak semua anak itu lahir dengan kondisi baik-baik saja. Gitu ya. Jadi ada beberapa anak yang lahir memerlukan ya intervensi khusus, yaitu yang disebut dengan ABK, anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus itu dibagi 2, anak dengan long term need, ya kebutuhan perawatan yang panjang, kemudian anak dengan masalah neurodevelopmental. Anak dengan long term need ini antara lain adalah anak dengan penyakit thalassemia. Ini apa sih kok ada muncul di sini ya? Kemudian anak dengan sindrom nefrotik dan sebagainya. Nah, kemudian selain dari anak dengan penyakit kronis, ada juga child abuse dan neglect. Ya, ini sudah dibahas di awal ya, kekerasan pada anak, sistem perlindungan anak. Kemudian anak dengan masalah neurodevelopmental itu misalnya adalah anak dengan gangguan anatomi dan fisiologi, misalnya hermaprodit ya. Kemudian ada restriksi kemampuan, misalnya cedera, cacat. Nah, yang tadi autis, retardasi mental, kemudian satu lagi tadi sindrom nefrotis, sindrom Down ya, itu masuknya adalah anak dengan long term need. Ya, jadi anak dengan kelainan-kelainan bawaan gitu. Ini definisi yang dikeluarkan oleh Kemenkes ya, apa itu anak khusus ya atau special child. Kalau kita lihat di buku-buku di luar sana atau di jurnal-jurnal itu istilahnya dengan special child ya. Kemudian ini ada definisi lain. Anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami atau berisiko tinggi mengalami kondisi dan sebagainya ya. Nanti bisa dibaca ini terminologinya ya. Ada chronic illness, ada congenital disability. Ya, congenital disability termasuk tadi ya, kemudian developmental disability, ada disability itu sendiri akibat kecelakaan dan sebagainya. Ada handicap, ada impairment, ada teknologi dependent child. Jadi anak yang tergantung pada teknologi ya. Ini gambar-gambarnya, ini cerebral palsy, ini autism. Ya, kemudian ini contoh sindrom Down ya. Ini umurnya Anda tahu berapa nih? 38 tahun, tapi tingginya cuma segini. Ya, tadi sudah disebutkan oleh kelompok bahwa anak dengan sindrom Down itu mengalami pertumbuhan yang lambat. Ya. Nah, ini umurnya sudah mendekati 50 tahun ini. Nah, ini
di mana saya berfoto ini di lounge-nya Garuda. Jadi Garuda itu memperkerjakan anak-anak dengan handicap, terutama sindrom Down, supaya bisa mandiri, gitu ya. Tadi ditanya, kenapa sih kok mukanya sama semua ya, mirip ya? Ya karena memang kelainannya ada di gen, ya genetik, sehingga genetik itu akan mempengaruhi bentuk tubuh, bentuk wajah dan sebagainya. Gitu. Jadi mereka ini seperti saudara ya, dengan mongoloid face namanya. Ya, nah yang harus kita waspadai atau kita garis bawahi, sindrom Down ini biasanya bukan merupakan kelainan bawaan yang mandiri. Dia banyak kawan-kawannya nih. Ya, kawannya itu antara lain misalnya PJB, penyakit jantung bawaan. Terus mikrosefal. Terus ada lagi tadi yang mungkin dengan berat, yaitu retardasi mental. Ya, jadi nggak pernah berdiri sendiri yang namanya sindrom Down ini. Dia pasti bawa kawan-kawan. Gitu ya. Oke, jadi ini berkaitan dengan pertanyaan siapa tadi, ini ada hermafrodit, ya, ada handicap karena polio dan sebagainya. Dasarnya adalah Konvensi Hak Anak yang diratifikasi dengan Kepres nomor 36 tahun 1990, ya, bahwa menjadi sehat adalah hak setiap anak dengan 4 prinsip penata laksanaannya, yaitu non-diskriminatif, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kemudian penghargaan terhadap pendapat anak. Implementasi ini terintegrasi atau komprehensif, ya, dilaksanakan bersama-sama oleh pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Nggak bisa hanya pemerintah sendiri, nggak bisa hanya masyarakat sendiri, atau hanya keluarga sendiri. Ya, apalagi tadi kalau kita lihat retardasi mental, itu nggak bisa keluarga menghandle sendiri. Jadi harus ada masyarakat di sekitarnya, harus juga pemerintah ikut campur tangan. Ya, ini dasar hukum. Kemudian ini kebijakan pemerintahnya adalah tetapnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 44. Ini dasar hukum ABK. Ya, ini sudah kita bahas ya, perlindungan anak ya. Sistem perlindungan anak sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Ini arah kebijakan pemerintahnya. Ya, anak sehat, tujuan akhirnya adalah anak sehat, anak berkualitas. Ya, oke. Kemudian upaya pelayanan bagi anak khusus atau spesial child, tadi ada promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kalau sudah terjadi masalah seperti retardasi mental, terutama retardasi mental yang berat tadi, ya, apa sih upaya promotifnya? Apa upaya preventifnya? Nah, ini nanti menjadi bagian atau area dari keperawatan anak, yaitu pediatrik sosial. Ya, nanti siapa yang tertarik untuk berkecimpung di pediatrik sosial itu sangat memungkinkan untuk mengembangkan karir di sini. Ya, nah kemudian ini integrasinya ya, ada dari masyarakat, kemudian ada jaringannya yaitu ke puskesmas dan juga ke sekolah-sekolah. Jadi ada sekolah inklusi namanya. Ya. Ada sekolah inklusi di mana sekolah itu khusus untuk anak-anak ABK. Tetapi ada periode tertentu anak ini dibaurkan ke sekolah umum untuk menilai apakah dia sudah mampu beradaptasi dengan masyarakat secara umum. Ya, walaupun pendidikannya khusus, tapi ada periode tertentu di mana anak ini dibaurkan. Ya, oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan oleh peserta atau oleh audiens tadi sudah dijawab dengan baik oleh kelompok ya. Sampai kepada apakah ada makanan pantangan ya, kemudian apakah bisa sembuh atau tidak ya.
Nah, kalau memang dasarnya adalah karena masalah di jaringan otak, misalnya retardasi mental, masalahnya adalah di jaringan otaknya, ya. Seperti Anda semua sudah ketahui bahwa otak itu adalah organ yang irreversibel. Oh ya, artinya ya bahwa kalau sudah ada jejas, kalau sudah ada luka, maka tidak akan bisa sembuh. Gitu. Tidak seperti kulit yang kalau dia luka dia bisa sembuh sempurna seperti semula, tapi otak tidak. Jadi kesimpulannya bisa disembuhkan nggak ketiga penyakit tadi? Apalagi sindrom Down. Tidak bisa disembuhkan. Ya, sindrom Down itu penyebabnya jelas-jelas gen, kecuali gen replacement. Ya, itu pun karena sudah terbentuk jadi akan sulit. Belum pernah ada yang berhasil gen replacement untuk mencegah sindrom Down. Ya, karena kita nggak tahu gitu. Ya. Kemudian tadi ada pertanyaan juga yang menarik. Speech delay. Jadi gini, speech delay itu adalah bukan penyakit tapi gejala dari salah satu yang 3 disebutkan tadi. Autis, sindrom Down, kemudian juga retardasi mental. Ya, jadi speech delay atau keterlambatan berbicara berbahasa itu merupakan salah satu gejala atau salah satu tanda. Jadi kalau misalnya sampai 2 tahun anaknya belum bisa menyebutkan 2 kata, itu harusnya orang tua sudah warning. Atau 6 bulan anaknya belum bisa babbling. Ya, 3 bulan anaknya belum bisa babbling, belum ngoceh, itu harusnya orang tua waspada. Ya, harus sering diamati. Karena gejala yang paling dominan adalah untuk autis, gejala yang paling dominan itu adalah sulit merespon. Ya, sulit merespon stimulus lingkungan gitu. Jadi itu yang harus diwaspadai. Itu ya. Jadi analognya kayak gini. Presiden orang Jawa. Apakah orang Jawa semua presiden? Tidak. Speech delay itu menggambarkan retardasi mental. Salah satu gejalanya retardasi mental. Apakah semua speech delay pasti retardasi mental? Tidak. Gitu ya. Tadi siapa? Hertinayu yang nanya ya. Gitu. Itu cara berpikir induktif, deduktif. Ya, terus tadi juga ada pertanyaan apa ya yang udah terjawab ya, kenapa mukanya sama semua ya. Sudah terjawab, itu memang karena gennya ya, karena trisomi 21-nya, karena kromosomnya gitu. Jadi semuanya akhirnya membentuk yang sama. Dan khas ya, lidahnya itu selalu keluar anak sindrom Down. Ya. Lidah itu selalu menjulur. Ya, jadi anak sindrom Down itu sekolahnya harusnya di SLB ya, tidak di sekolah umum, tapi nanti pada saat-saat tertentu itu dia dibaurkan. Nih ya, ini sudah besar, artinya dia sudah mampu mengontrol. Tapi kalau dia tidak mampu, dia lidahnya selalu terjulur. Karena apa? Ukuran lidahnya lebih besar dari rongga mulutnya. Gitu. Terus kalau kita lihat ruas jarinya, ruas jari kita kan 3 ya. Ini kan ada 3 nih. Nah, kalau mereka itu ada yang hanya 2 ruas. Ya, gitu. Itu khas banget wajahnya. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan lain lagi, silakan. ORM tadi ya, retardasi mental. Retardasi mental itu ada skalanya ya. Ada kategorinya maksud saya ya. Nih.
Ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat, dan ada yang sangat berat. Ya, tapi semua ini adalah masalah atau gangguan dari kemampuan kognitif. Ya, kalau ringan ini mampu didik, bisa tamat SD dia, walaupun kadang tidak naik kelas, ya kadang susah gitu, dia mampu didik. Ya, kalau yang sedang dia mampu latih. Jadi bisa dilatih. Ada dengar berita ayahnya seorang laki-laki membunuh bayinya usia 7 bulan karena menangis terganggu ketika dia akan melakukan hubungan suami istri dengan istrinya. Jadi terganggu. Ada beritanya di TV. Begitu diselidiki, ternyata si bapak itu adalah retardasi mental, jadi ABK. Ya, tadi ya, ABK tidak mampu mengontrol emosinya. Ya, karena masalah di kognitifnya. Ya. Itu. Jadi hati-hati. Itu sebabnya kenapa orang Jawa selalu bebek bobot ya, tolong diperhatikan karena banyak masalah. Ini yang berat ya. Kalau berat ini sudah tampak sejak lahir. Ya, tadi pertanyaannya bisa kelihatan nggak sih waktu bayi gitu ya. Kalau yang berat itu bisa sudah terlihat sejak lahir. Ya, di mana perkembangan motoriknya sangat buruk dan kemampuan bicaranya sangat minim. Ya. Jadi angka kejadiannya adalah 8% dari seluruh retardasi mental. Ya, ini definisi lain dari WHO. Oke. Baik, ada pertanyaan? Di luar ini, jam 10 saya harus rapat 5 menit lagi. Tolong semua materi dikirim ke saya, jangan melalui WA tapi melalui email. Ya, karena akan jadi bahan ujian. Melalui email ya. Emailnya sudah saya tulis di chatroom ya. Assalamualaikum Ibu, izin tanya. Ya. Untuk absensi bagaimana ya Ibu? Absensinya luring. Iya Ibu, jadi 14 pertemuan itu luring semua ya Ibu? Iya, luring semua. Supaya nggak kehilangan jejak ya. Oke, ini pertemuan terakhir untuk teori. Untuk praktika, tolong setiap kelas membuat 5 kelompok. Karena praktika akan dibagi menjadi 5 kelompok. Ya, saya segera, karena kita akan praktika di bulan 16 Maret ya. 16 Maret apa 6 Maret? Lupa saya. Pokoknya bulan Maret untuk kelas A kalau nggak salah. Sudah dapat dari Bu Putri ya? Jadwalnya? Sudah ya? Oke, baik. Ibu, untuk keperawatan anak itu praktiknya untuk kelas A itu di April, Ibu, bulan April. Oh, April. Berarti kelas B duluan ya. Dan di bulan Maret. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya rasa ini pertemuan terakhir. Ya. Saya sudah melihat nilai UTS, tapi masih ada yang di bawah NBL. Yang di bawah batas lulus 70%. Ya, tolong untuk UAS-nya ditingkatkan. Ya, supaya tidak ada remet. Ya. Oke. Baik, untuk pertemuan terakhir ini saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi saudara-saudara sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ya. Daftar hadir sesuai jadwal ya. Baik Ibu. Tanggalnya sesuai jadwal. Saya RPS ya. Oke, saya live ya.